Karena sebentar lagi Kiai Haji Habibur Rahman ya, Miftah Habibur Rahman akan segera hadir di tengah-tengah kita, yang biasa tenar disebut dengan Ustadz Gus Miftah ya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Bapak-bapak sudah siap? Mau ditatap dulu. Masih cek sound katanya ya. Cek. Ini banser dari PCI NU, insya Allah nanti bulan depan atau bulan ini ya, tanggal 25 akan diadakan diklat ini pembukaan penerimaan banser. Sudah siap ya? Inilah penampilan dari Rebana Bait Cinta Rasul. Tepuk tangan yang meriah untuk Bait Cinta Rasul Changhua. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu cek sound, mari kita sama-sama sholawat astagfir untuk negara kita tercinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Bil-zalimin. Ayo semuanya berselawat. Sholawat asgil. Sholli Ala Sayyidina Muhammad wa asril zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa barik alaihi. Sallu ala nuril ladzi yurja sama. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rebana Bait Cinta Rasul dari Changhua. Sallu ala nuril ladzi yurja sama. يوم الزمن صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي يرج السماء يوم الزمن صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي يرج السماء يوم الزمن صلى عليه وسلم جدد سليمان بالوصال فصار سرور إلى الفؤاد جدد سليمان بالوصال فصار سرور إلى الفؤاد وخيما تكرما وخيما تكرما صلوا على النور الذي يرد السماء يوم الزمن صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي يرد السماء يوم الزمن صلى عليه وسلم جدد سليمان بنور صالح
berkorban. Maju ayo terus maju. Dia kikis tak habis mereka. Tangannya di atas semuanya. Dan ulama wahai barisan bangsa serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah berjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Sini dia kikis tak habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah berjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Dia kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sekian dari kami penampilan dari Bait Cinta Rasul. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallu alaihi. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallu alaihi. Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para kiai, para masyayikh, jajaran pengurus PCI NU Taiwan, Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya muliakan, kepada para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, duta bangsa yang ada di Taiwan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpama niki rodok dibanterke titik saged mboten? Mun pol. Ngisi kali. Mboten saged. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini semuanya bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Saya punya teori, orang baik itu paling nyaman kumpul dengan orang yang baik. Orang jelek paling nyaman kumpul dengan orang yang jelek. Maka kalau ada orang yang baik kumpul dengan orang yang jelek pasti tidak nyaman. Ini acaranya baik di tempat yang baik dan Anda mau datang, berarti Anda termasuk orang-orang yang baik. Apik napa elek? Sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Malah kaya budalan jenazah.
Kenapa kita perlu mendatangi acara yang baik? Rahasianya sederhana. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu oleh Allah akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Bapak Ibu, saya kasih cerita. Syekhina Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, beliau mempunyai kebiasaan setiap tahun berangkat haji. Anda tahu Mbah Mun itu haji berapa kali? Mbah Mun itu haji 70 kali. Umur beliau 90 tahun, berangkat haji 70 kali. Beliau tidak haji hanya tahun 2018. Di lain itu semuanya berangkat haji. Dan ternyata janji Rasulullah benar. Karena Mbah Mun kebiasaannya ibadah haji, beliau meninggal ketika haji. Nomor satu. Nomor dua, Mbah Mun sangat memuliakan hari Selasa. Sampai pondok pesantren Mbah Mun itu libur pada hari Selasa. Dan ternyata Allah memanggil Mbah Mun pada hari Selasa. Yang ketiga, Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah dengan qasidah yang tadi Anda baca. Apa qasidahnya? Sa'duna fid dunya fauzuna bil akhirah bi Khadijatal kubra wa Fatimatas Zahra. Dan ternyata Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman yang sama dengan Siti Khadijah. Artinya apa? Janji Rasulullah benar. Kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan dikumpulkan dengan orang itu. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini cinta dengan Rasulullah, besok di padang mahsyar insya Allah kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda senang sama kiai, besok di padang mahsyar kumpul bareng kiai. Amin. Walaupun tidak punya keturunan kiai, tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai itu lebih baik daripada kiai mambu. Makanya kalau Anda merasa tidak orang alim, cintalah dengan orang alim. Kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang-orang yang soleh. Tapi lah neng alam dunya senengane mung dangdutan tok. Senengane mung karo Ayu Ting Ting, Trio Macan. Waspadalah. Besok di padang mahsyar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu buane iwak peyek. Ayo tak takon, kiai apa Ayu Ting Ting? Kanjeng Nabi apa Trio Macan? Sholawatan apa dangdutan? Pengajian apa dolanan? Pengajian. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Sing seneng dangdutan langsung jawab asolole. Saya ngiri dengan Mbah Mun. Saya kebetulan orang yang termasuk awal mengetahui beliau sakit. 7:30 waktu Indonesia atau 3:30 waktu Arab Saudi. Saya di WA sama asisten pribadi Mbah Mun. Tolong didoakan Mbah Mun kritis. Coba bocah-bocah Banjar tengi sermongan rapopo, ora kudu ning dhuwur. Mesake lho. Enggak harus di situ. Kayak masake cangkeme rondo bener-bener ya. Apa lho kata kene. Nah, gitu aja. Lah, gitu aja. Apa? Memuliakan janda itu sunnah dari Rasulullah. Lah didelok saka rupane kaya Rojali. Apa kuwi rombongan janda liar. Pak rondo jilbabe pink.
Niki kedhuwur malah nutupi mriku. Napa kayak miser men ngokop kayak sapi ya apa? Niki selama 15 tahun saya ngaji baru ini meja yang paling antik. Nuwun sewu. Lah degan niku biasanya bathoknya tipis napa kandel? Tipis. Lah bathoknya kandel iki degan apa kambing? Iki tak ombe mulai kremenan silitku. Ambil iki Mas Budi, ambil iki. Ya, ambil soal ini. Niki rasa dibuka nih. Orang rasa dibuka. Kok dibanding mawon pun. Lah kalau diundur rasa dibuka itu piye to panitiane? Niki jenenge kambing apa degan? Akhirnya bisa minum kambil rasa tangan. Maka ibu bapak, mbak-mbak semuanya yang saya hormati, begitu saya dikabari Mbah Mun meninggal, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia. Kalau Anda lihat acara talkshow Rosi di Kompas TV, saya bilang Innallaha ta'ala la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu. Intizaan yang tazi'uhu minal ibad, mencabut langsung dari hamba-hambanya tidak, mengambil dari alam dunia langsung tidak, tetapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu dari manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mengambil ilmu dari alam dunia ini dengan cara apa? Memanggil para ulama-ulamanya. Mbah Mun itu paku, kiai ini kula ana loro, siji paku loro catut. Sing apik paku napa catut? Paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke. Maka orang kayak Mbah Mun itu pakunya agama, pakunya negara. Sing apik iki paku nduk. Makanya rajane Solo jenenge Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Ratune Jogja namanya siapa? Paku Alam, bukan Catut Alam. Orang-orang kayak Mbah Mun ini paku, dan ternyata diambil oleh Allah. Artinya apa? Kalau bangunan satu demi satu pakunya diambil, itu tanda-tanda bangunan itu akan roboh. Kalau ulama-ulama ini diambil oleh Allah, ini membuktikan bahwa dunia ini sudah tua. Maka begitu Mbah Mun meninggal, saya menangis karena Rasulullah mengatakan, man lam yazal bimautin ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak menangis, tidak bersedih karena meninggalnya ulama, berarti orang tersebut munafik. Maka coba ibu-ibu, bapak-bapak, semangatnya Mbah Mun ini dicontoh. Kalau diajak ngaji semangat, diajak on air semangat. Hati-hati, diajak ngaji aja, ayo ngaji, apa jawabannya? Wes tahu.
sesuk kuwi rondo njaluk bojo meneh karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk bojo meneh, malaikate bengok wis tau. Merongos kowe. Makanya kemudian apa? Semangat ini yang saya ambil. Kalau ngomong capek, saya super capek. Baru 2 hari yang lalu saya mendarat dari Aljazair. Penerbangan 18 jam dari Jakarta ke Aljazair, langsung ke Jawa Timur, pulang langsung ke Taiwan, besok mendarat langsung ke Bali, pertemuan Kiai Nusantara di Bali. Saya diminta menjadi pembicara Islam Nusantara berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah di Pulau Bali. Tapi saya meyakini, walaupun saya capek, saya tetap ngaji. Tujuannya cuma satu, karena Allah akan mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya berangkat ke Taipei, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dengan tenang pembawa acara. Modar bro, di pembawa acaranya beli. Kita harusnya malu dengan Mbah Mun. Betapa kemudian Allah melembutkan hati Mbah Mun. Mbah Mun itu Pak, kalau berdoa wakina ada benar, jauhkanlah saya dari api neraka, sama sholawat ketika mahalul qiyam, mesti Mbah Mun itu menangis. Karena begitu lembutnya hati beliau. Setiap ya Nabi salam, nangis. Nangis. Coba kita enggak nangis gara-gara chatting enggak dibales. Ya kan? Begitu seneng karo lanangan dicueki, akhirnya nulis status Sebastian, sebatas teman tanpa impian. Loro hatiku. Wonge ya teko iki. Jilbabe biasane pink. Sing jilbabe abang insya Allah luwih parah. Bojoku yo pink dong. Kamu jangan buat malu aku dong, Beb. Istri saya itu kalau di panggung malu-malu, kalau di kamar malu-maluin. Ganas matamu, ganas itu. Bojone kiri ganas sih loh. Itulah alasan kenapa sampai hari ini saya nggak capek, saya nggak lelah untuk belusuan di tempat-tempat yang dianggap tidak lurah. Sehari sebelum saya berangkat ke Aljazair, saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Namanya apa? Polisium. Mbak-mbak LC-nya itu jumlahnya berapa? 1.200. Semuanya berpakaian seksi. Semuanya apa? Macan tutul. Manis cantik, jalannya mentol-mentol. Semuanya pakaiannya SMS. Silitnya metu sedikit. Kalau di sini rata-rata satu lagi, setengah tua, lemu, giluk-giluk. Sing iki sing kacamata malah STMM, setengah tua meh modar. Saya tahu kenapa dia pakai kacamata hitam, biar kalau menatapku matanya tidak kelihatan. Rondo.
ngakune perawan bro. Kupingmu. Karena apa? Mereka punya kesempatan yang sama. Cara Mbah Mun begini ya Nduk ya. Pengen melihat kemuliaan manusia itu jangan dilihat ketika masih hidup, tapi lihatlah ketika sudah mati. Kalau di dunia mulianya seseorang itu bisa kelihatan. Kalau besok Anda pulang ke rumah bisa dilihat. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari tamunya. Maka saya selalu mengatakan mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Semakin rumah itu banyak tamunya, berarti rumah tersebut kelihatan kemuliaannya. Rumah nggak pernah ada tamu, berarti tuan rumahnya nyuwun sewu nggak pernah serawung. Tamu nggak disuguh, nyelekutis. Makanya disuguh. Duwene kambil, ya tamune dikambili. Duwene kopi adem, ya kopi adem. Duwene kursi, ya mejane kaya kursi. Duwene tape simbok ya disuguhke. Barokah matamu, barokah. Makanya kamu besok kalau punya tamu di rumah diopeni. Duwene wedang, tamune wedangi. Duwene jarang, tamune jarangi. Duwene susu, tamune maka jangan pernah kemudian lelah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Anda tahu, satu hari semalam malaikat Israel mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau Israel hari ini datang di Taipei Main Station, tahu-tahu Israel datang melihat Anda ketika pengajian, malaikatnya akan teriak, wow, wow. Malam hari Anda di kamar video call sama suami, itu ibadah, maka malaikatnya akan teriak, wow. Pagi harinya Anda video call dengan siapa? Suaminya tetangga. Bukan wow, tapi weh. Wong iki ono kok iki ya. Kacamata ireng. Payah juga matamu ini. Isu-isu dia status di Facebook, sayur terong dicampur pare. Hei, bojone wong, piye kabare? Codot. Makanya pesan saya yang pertama hari ini adalah jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena dunianya sudah tua. Bahkan sampai 70 hari setelah meninggalnya ulama, apa dikatakan Rasulullah? Idza matal alim, ketika orang alim itu meninggal, bakat alaihi ahlus samawati wal ard, menangis bersedih ahli bumi dan ahli langit. Berapa lama? Sab'ina yauman, 70 hari. Makanya kita berduka. Kita contoh apa yang disampaikan oleh Mbah Mun. Mbah Mun ini ibarat kiai, saya sampaikan. Kiai itu modelnya ada dua, Dok. Ada ayam kampung sama ayam broiler. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Bedanya banget. Ayam kampung itu kakinya kotor. Karena kenapa? Ceker cari makan sendiri. Tidurnya cari tempat sendiri. Gedenya lama ayam kampung. Beda dengan ayam broiler.
ayam broiler tuh gedenya cepet, kakinya bersih. Kenapa? Karena sudah dibuatkan tempat untuk tidurnya. Dia tidak perlu capek-capek kemana-mana. Kenapa? Karena makannya sudah ada yang jatah. Baru 2 bulan sudah besar, bisa dimakan dagingnya. Ini ayam broiler. Tapi coba Anda lihat, rasa ayam kampung dengan ayam broiler lebih enak mana? Ayam kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam kampung. Ayam kampung itu hujan ada bledek der, cari makan untuk anak-anaknya. Ayam broiler ada bledek der, kaget, stres, mati. Di Indonesia sekarang lagi banyak ustadz model ayam broiler. Baru belajar ngaji sudah ngustad, baru ngerti agama sedikit sudah memberi fatwa. Dan orang dulu pertama kali melihat ayam broiler itu seneng, Pak. Mergo ustadze ganteng, mergo ustadze terkenal, mergo ustadzai ayu. Yang dilihat ininya. Makanya banyak kemudian orang ngundang ustadz, tidak dilihat ilmunya, tetapi dilihat ketampanannya, tidak dilihat ilmunya, tapi yang dilihat adalah viralnya, terkenalnya, tapi nggak ada ilmunya. Dan ini bahaya, Pak. Ini ngeri. Tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ngawur. Saya di tag akun Instagram mengatakan apa? Lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini itu musyrik. Gara-gara apa? Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya jaga sembung bawa golok gak nyambung blok. Jaga sembung naik taksi gak nyambung ya akhi. Kan sekarang modelnya begitu, Pak. Baru ngaji ketemu temannya di jalan, assalamualaikum akhi. Assalamualaikum ukhti. Iya. Assalamualaikum waalaikumsalam Umi. Iya Abi mau kemana? Nimba teletong Umi tidak pundi mususi beras. Abi menahi, Umi cetek geni. Kalau pembantu itu asisten rumah tangga, kalau bahasa Hongkongnya itu kungyang. Kalau di sini apa? Apa? BCA. Oh, BCA, babu Cina asli matamu. Wailau. Karena tahu saya bahasa Taiwan itu cuma satu, cike-cike. Bunda, nanti malam kita cike-cike. Ini kan orang ngawur, menafsirkan ayat dengan kemampuan akalnya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka kawan-kawan, kalau Anda dapat broadcastan isinya soal agama, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ustadz. Jangan ngawur. Mendingan ngaji alon-alon tapi bener. Apa? Ngaji dinyanyake iso gaul BCA-ne gaul istilah anyar BCA babu Cino asli
Bukan devisa negara, duta bangsa. Jangan mengatakan TKI tapi duta bangsa. Duta bangsa Indonesia untuk Taiwan. Apa pekerjaannya? Wailau. Duta bangsa. Oh, kalian tuh mulia kok. Sing bendino gaweane medsosan, ya wailau. Sing HP-ne 1 sampai 5, wailau. Pembantu gaya, wailau. Sing sebulan gajine 8 juta sampai 10 juta, wailau. Sing ben bengi delok YouTube, wailau. Sing gaweane godho bojone wong. Enggak, itu wailau di sana. Yang di sini insya Allah. Apa mana kacamata ini dia? Kayaknya matamu mung siji. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Aku ngaji, ulangi sebuah sing pengoe banter tak dongake rezekine lancar. Aku nggak pernah ada tamu, berarti tuan rumahnya nggak nyuwun sewu nggak pernah serawung. Tamu nggak disuguh nyelekutis, makanya disuguh. Duwene kambil ya tamune dikambili. Duwene kopi adem ya kopi adem. Duwene kursi ya mejane kaya kursi. Duwene tape simbok ya disuguhke. Barokah matamu barokah. Makanya kamu besok kalau punya tamu di rumah diopeni. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene jarang tamune jarangi. Duwene susu tamune maka jangan pernah kemudian lelah berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik. Apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Anda tahu satu hari semalam malaikat Israel mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau Israel hari ini datang di Taipei Main Station, tahu-tahu Israel datang melihat Anda ketika pengajian, malaikatnya akan teriak wow, wow. Malam hari Anda di kamar video call sama suami, itu ibadah, maka malaikatnya akan teriak wow. Pagi harinya Anda video call dengan siapa? Suaminya tetangga. Bukan wow, tapi weh. Wong iki ono kok iki ya. Kacamata ireng. Ayai juga matamu iki. Isu-isu gawe status di Facebook, sayur terong dicampur pare. Hei, bojone wong, piye kabare? Codot. Makanya pesan saya yang pertama hari ini adalah jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena dunianya sudah tua. Bahkan sampai 70 hari setelah meninggalnya ulama,
Apa dikatakan Rasulullah? Idza matal alim, ketika orang alim itu meninggal, bakat alaihi ahlus samawati wal ard, menangis bersedih ahli bumi dan ahli langit. Berapa lama? Sabaina yauman, 70 hari. Makanya kita berduka. Kita contoh apa yang disampaikan oleh Mbah Mun. Mbah Mun ini ibarat kiai. Saya sampaikan, kiai itu modelnya ada dua, Dok. Ada ayam kampung sama ayam broiler. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Bedanya banget. Ayam kampung itu kakinya kotor. Karena kenapa? Ceker cari makan sendiri, tidurnya cari tempat sendiri, gedenya lama. Ayam kampung beda dengan ayam broiler. Ayam broiler tuh gedenya cepet, kakinya bersih. Kenapa? Karena sudah dibuatkan tempat untuk tidurnya. Dia tidak perlu capek-capek kemana-mana. Kenapa? Karena makannya sudah ada yang jatah. Baru 2 bulan sudah besar, bisa dimakan dagingnya. Ini ayam broiler. Tapi coba Anda lihat, rasa ayam kampung dengan ayam broiler lebih enak mana? Ayam kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam kampung. Ayam kampung itu hujan ada bledek der, cari makan untuk anak-anaknya. Ayam broiler ada bledek der, kaget, stres, mati. Di Indonesia sekarang lagi banyak ustadz model ayam broiler. Baru belajar ngaji sudah ngustad, baru ngerti agama sedikit sudah memberi fatwa. Dan orang dulu pertama kali melihat ayam broiler itu seneng, Pak. Mergo ustadze ganteng, mergo ustadze terkenal, mergo ustadzai ayu. Yang dilihat ininya. Makanya banyak kemudian orang ngundang ustadz, tidak dilihat ilmunya, tetapi dilihat ketampanannya, tidak dilihat ilmunya, tapi yang dilihat adalah viralnya, terkenalnya, tapi nggak ada ilmunya. Dan ini bahaya, Pak. Ini ngeri. Tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ngawur. Saya di tag akun Instagram mengatakan apa? Lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini itu musyrik. Gara-gara apa? Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya jaga sembung bawa golok gak nyambung, blok. Jaga sembung naik taksi gak nyambung ya akhi. Kan sekarang modelnya begitu, Pak. Baru ngaji ketemu temannya di jalan, assalamualaikum akhi. Assalamualaikum ukhti. Iya. Assalamualaikum waalaikumsalam Umi. Iya Abi mau kemana? Nimpal teletong Umi tidak pundi musuh si beras. Abi menahi, Umi cetek geni. Kalau pembantu itu asisten rumah tangga, kalau bahasa Hongkongnya itu kungyang. Kalau di sini apa? Apa? BCA. Oh, BCA, babu Cina asli matang. Wailau. Karena tahu saya bahasa Taiwan itu cuma satu, cike-cike. Bunda, nanti malam kita cike-cike. Ini kan orang ngawur.
kemampuan akalnya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah, man fassara al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka kawan-kawan, kalau Anda dapat broadcastan isinya soal agama, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ustadz. Jangan ngawur. Mendingan ngaji alon-alon tapi bener. Apa? Ngaji dinyanyi iso gaul BCA-ne gaul istilahnya BCA Babu Jino asli, bukan devisa negara dong, duta bangsa. Jangan mengatakan TKI tapi duta bangsa, duta bangsa Indonesia untuk Taiwan. Apa pekerjaannya? Wailau, duta bangsa. Oh, kalian tuh mulia kok. Sing bendino gaweane medsosan, ya wailau. Sing HP-ne 1 sampai 5, wailau. Pembantu gaya, wailau. Sing sebulan gajinya 8 juta sampai 10 juta, wailau. Sing ben bengi delok YouTube, wailau. Sing gaweane godho bojone wong, enggak, itu wailau di sana. Yang di sini insya Allah. Apa mana kacamata ini dia? Kayak matamu mung siji. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Aku ngaji, ulangi sebuah sing pengoe banter tak dongake rezekine lancar. Aku mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa kawula ino sing kakean dosa. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sing iki mesti ora. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu peri. Ono, nah TKI sekarang lagunya bukan itu Pak. Duitnya diutang karo kancane, wajibin bayar orang bayar. Lagune Didi Kempot. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyilih esuk sorene wis dibalekne. Janjine utange ra nganggo suwene, tak enteni nganti kapan salunase bayar. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan
akan berbicara soal kemerdekaan. Hari ini saya akan berbicara soal kebangsaan. Hari ini saya akan berbicara soal Pancasila. Kenapa? Karena orang banyak gagal terhadap kemerdekaan, orang banyak gagal terhadap Pancasila, dan orang banyak gagal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo orang nyambung, bagimu negeri kok dianggap musyrik. Aja dinyanyi karo Wailau. Bagimu negeri salah, padamu negeri dhisik. Melu ae. Ayo sing bantu. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk tangan untuk Indonesia. Saya iki tak takon, sing mau anggap musyrik iki apa? Kok iso mau badake karo ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama sekali nggak nyambung. Itu orang ngawur, itu namanya memperkosa ayat. Bukan memperkosa Wailau. Wailau kok diperkosa, diperkosain mapan. Fitnah. Gak mungkin kamu diperkosa. Gak ada yang mau memperkosa. Kewet soalnya Gus. Coba akan kita lihat. Ini kan lagu mengajarkan apa? Cinta negara. Kecintaan yang mendalam terhadap bangsa ini. Apakah nasionalisme itu diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Maka ada ustadz Pak mengatakan begini, kalau mencintai Islam itu ada ajarannya. Mencintai negara katanya tidak ada dalilnya, tidak ada pahalanya. Wong-wong seperti ini biasanya dolannya kurang adoh, turune kurang, kancane kurang, oke, kopine wis adem. Oh musim dingin. Oh negara ya ngomong Bang. Kenapa? Salah meneng duri. Undang-undangnya wong ngaji iki an-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ibadah. Apa sing mau delok malah bokong kuwi. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak itu, lokalisasi memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban Bapak WTS? Beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Ora bun. Istri saya itu orangnya santai, nggak pernah marah, Bakal. Tapi ngamuk cangkemmu. Istri saya itu rela dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan apa mau diracun. Memang bener Pak, perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Kalau tebu, nampu. Wong wedok iki kuat nih. Sakmene mbane sing iso lungguh tengah wong wedok sing lanang minggir kabeh. Kuat. Bagaimana mereka tidak kuat? Kekuatan. Iki wedok iki. Gue senang banget, beruntunglah saya duduk di sini dia.
di antara para janda yang terhormat. Kuat Bang Wedok. Coba hari ini dari ratusan ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan, berapa ratus ribu jumlah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Kuat mereka, Pak. Hidup Wailau. Perempuan itu, Mas, tuh, perempuan itu kekuatannya teruji. Bagaimana tidak? Pabrik susu 2 dibawa sendiri. Tangguh. Wong lanang ki lemah. Nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Ampuh wong wedok. Aku bendino fitness sing potok bojoku. Sing mental bojoku. Hai Beb. Istri saya pesek, Pak. Tapi saya bangga dengan kepesekannya. Saya bilang sama istri saya, kamu pesek nggak usah, nggak pede. Kamu pesek harus pede. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Mula wae lho iki rasa gaya, mangkat teko kampung kene iki kamu bersyukur. Gaji banyak. Dulu mangkat saka desa, alah sepatune ATT. Awet tekan tuwa. Sandale swalo. Bahasa ning kene duit-duit gawa, ya penampilannya berubah melu-melu wong Taiwan. Teko ngomah jilbaban ning kene dicopot kabeh. Lah wong Taiwan sing putih-putih nganggo yukensi pantes, lah awakmu yo ngalah. Tungkake meletak-meletak. Yo rasa melu-melu kok, yo beda. Lah wong Taiwan mulus-mulus. Isusu panter ini suku-suku pantatnya bikin gemeter. Lah awakmu STNK setengah tua ning kewer-kewer. Kok jilbaban bahasa ning kene dicopot kabeh yo. Begitu gajian bergajian halecin. Alah. Guayane status ning mall ngadem dhisik ah ndak edian. Guayane. Ono. Kasih nggo dene kan cangkemmu piro tak bayar kene. Guayane. Lah wis ra duwe duit alah kan. Sing diposting ning Facebook, mangan nyambel dhewe. Maklum tanggal tuwa. Alah. Ketok rupamu kayak kotak infak. Maka pesannya Mbah Mun itu apa? Orang yang baik itu adalah yang tidak berubah, baik di kala senang maupun susah. Jadi senengnya karo susah ini padha, duwe-duit ra duwe-duit padha. Ora wae dhewe duwe-duit langsung untune dikawati. Aku mbayangke lek bojoku nganggo kawat cangkeme, nyipok aku entek cangkemku. Jangan sekali-kali pakai kawat. Contohnya bojoku ora tau sambat. Sak kesel-kesele kaya ngopo aku njaluk mesti dijatah. Lha tenang. Tapi bojoku pinter, Nduk. Kalau capek saya minta, Bunda saya minta, aku kesel ya, Pak. Karemu kepiye? Karemu kepiye? Kula kesel, prasmanan mawon nggih. Piye iki mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Langsung aku mlebu kamar nyanyi tul jaina ora nutul ora penak nutul krasa penak sing ditutul dang-dang. Sing adoh karo bojomu bengi bayangke dang-dang iki kepiye. Diajarkan oleh Rasulullah. Iya, Kanjeng Nabi berulang kali ketika masuk dari kota Mekah ke Madinah, apa yang beliau doakan? Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah kahubbina Makkah al Asad, sebagaimana aku mencintai kota Makkah, atau bahkan lebih dari itu ya Allah. Jadi cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah orang Arab.
Kenapa kita cinta Indonesia? Karena kita orang Indonesia. Kita tuh nggak cinta, Pak. Bagaimana enggak? Jago gedene ning Ponorogo. Begitu gede darane apa? Ayam Bangkok. Itu ayam Ponorogo, bukan ayam Bangkok. Rumput tukule ning Tulungagung disebut apa? Rumput Jepang. Itu punya Indonesia. Ngapa kok marani Jepang? Sadar nggak? Sadar nggak? Ada lagi garam Cina. Padahal di mana dia dapatnya? Dari Madura. Kenapa dikatakan garam Cina? Indonesia itu hanya kebagian satu, Pak, Gedang, Ambon. Jambu gede, kamu bilang apa? Jambu Bangkok. Padahal tukulnya di mana? Indonesia. Ini menipis. Kalau kemudian kita mau sadar, ini banyak orang yang, mohon maaf, ini informasi, Pak, jutaan dolar dari Arab masuk ke Indonesia. Untuk apa? Ngobrak-ngabrik ideologinya orang Indonesia. Maka kalau Anda lihat di YouTube, di medsos, orang NU yang paling banyak dibully gara-gara menentang khilafah siapa? Saya. Kenapa? Karena khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Saya kasih contoh. Tahun 1936, ini supaya kalian paham. Sekarang yang disasar oleh kelompok-kelompok radikal itu siapa? Perguruan tinggi, kelompok middle high, menengah ke atas, sama teman-teman yang ada di luar negeri, termasuk para duta-duta bangsa, termasuk para wailau. Ini mulai disasar. Wailau tanpa cike-cike. Ceke apa Bu? Ini ceke wailau. Bunda, wah ini. Misalnya yang nunggu misalnya. Masak kayaknya. Biasa, lah rondo ki nangkape cepet. Kamu jomblo ya? Ada yang jomblo di sini? Yang jomblo santai. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Hidup jomblo. Santai wae. Kalau kamu jomblo santai saja, kamu bilang sampai ngolok-ngolok kamu jomblo itu banyak temannya. Buktinya apa? Setiap kali nembak pasti dijawab, sorry ya kita temenan saja. Aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga sebuah. Lagi beda. Aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi memang karena gak ada yang mau. Tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin menyepakati bentuk dari negara Indonesia adalah Darussalam Nation State. Apa itu? Negara Kesatuan. Maka kemudian muncullah istilah NKRI. Maka kata Mbah Mun, kalau bangsa Indonesia ini pengen selamat, harus pegang 4 pilar kebangsaan. Apa itu? PBNU. P-nya apa? Pancasila. B-nya apa? Bhinneka Tunggal Ika. N-nya apa? NKRI. U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Lah ini coba ben awakmu paham sing dimaksud khilafah ki apa? Kenapa harus Pancasila? Ideologinya kenapa harus Pancasila?
Orang-orang hari ini mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti dengan khilafah. Ngundisi. Jangan ngomong Indonesia, ini mayoritas banyak orang Jawa. Ngomong dari ujung timur, Banyuwangi, sampai ujung barat, Banten. Kira-kira ada berapa bahasa? Masuk Banyuwangi, osing. Ada yang bisa osing? Ada orang Banyuwangi? Osing. Nyebrang titik, Madura. Bahasanya sudah beda lagi. Teman-teman saya di Madura itu banyak, dan mereka tidak pernah menang lomba TTS, teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang, nak. Orang Madura itu cerdas, pintar, tapi kalau jadi polisi biasanya gagal. Kenapa nggak bisa berhitung? Karena orang Surabaya berhitung 1, 2, orang Madura berhitung 1. Madura, teman saya banyak. Dulu di Solo itu ada Habib, namanya Habib Anis. Disuani sama orang Madura. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pripun kabar, Beb? Dijawab sama Habib Anis. Apik. Saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang ini? Ini Beb Anis betul-betul wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura, Dek. Yang ngerti wong cangkemmu kau yang ngono. Madura. Ke barat lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya mulai kasar titik. Jancuk. Pertanyaan saya, apakah dancuk itu visual? Bukan. Dancuk itu dari bahasa dankok. Dankok itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya kecil. Itu dulu